Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lili Aulia dengan NIM C1B023038. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan pertemuan ke-13 yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis studi kasus kopi belahan jiwa dan tantangan pelanggan setianya. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja di sini dapat kita lihat mengenai studi kasus dari kopi belahan jiwa dan tantangan pelanggan setia. Nah, kopi belahan jiwa ini adalah sebuah kedai kopi lokal yang cukup populer di kota Jambi. Mereka dikenal dengan biji kopi pilihan, suasana kedai yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Selama beberapa tahun pertama, kopi belahan jiwa berhasil membangun basis pelanggan setia yang cukup besar, yang sering datang untuk menikmati kopi di pagi hari, bersantai di sore hari, atau bahkan mengadakan pertemuan kecil. Nah, namun dalam beberapa bulan terakhir, kopi belahan jiwa mulai menghadapi tantangan. Beberapa pelanggan setia mulai jarang terlihat dan ulasan di daring menunjukkan adanya peningkatan keluhan, terutama terkait waktu tunggu yang lebih lama saat jam sibuk dan kurang responsifnya staf saat ada masalah atau permintaan khusus. Nah, salah satu contohnya adalah Rinia, seorang pelanggan setia yang biasanya datang hampir setiap hari untuk membeli kopi latte favoritnya. Nah, suatu hari Rina memesan kopi seperti biasa, namun barista yang bertugas salah membuat pesanannya. Ketika Rina menyampaikan keluhannya dengan sopan, barista tersebut tampak acuh tak acuh dan hanya mengganti pesanannya tanpa meminta maaf atau menawarkan kompensasi apapun. Nah, pengalaman ini membuat Rina kecewa dan ia memutuskan untuk mencoba kedai kopi lain di dekat kantornya. Nah, manajemen dari kopi belahan jiwa mulai menyadari adanya penurunan kepuasan pelanggan dan dampaknya terhadap bisnis mereka. Mereka menyadari bahwa mempertahankan pelanggan setia sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada menarik pelanggan baru. Mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana peran tim customer service mereka dapat dioptimalkan untuk memperbaiki situasi ini dan memperkuat kembali hubungannya dengan pelanggan. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis mengenai studi kasus tersebut, izinkan saya menyampaikan pendahuluan dari analisis ini. Nah, teman-teman, dalam dunia bisnis yang kompetitif, menjaga kepuasan pelanggan adalah kunci utama keberhasilan, terutama di sektor jasa seperti kedai kopi. Nah, kopi belahan jiwa merupakan kedai kopi lokal yang cukup populer, namun mulai menghadapi tantangan dalam mempertahankan pelanggan setia akibat menurunnya kualitas layanan. Keluhan seperti waktu tunggu yang lama dan pelayanan yang kurang responsif menjadi sinyal perlunya peningkatan manajemen hubungan pelanggan. Studi kasus ini akan membahas pentingnya peran customer service, strategi pemberdayaan tim layanan, serta pemanfaatan umpan balik pelanggan untuk membangun loyalitas jangka panjang. Nah, teman-teman, adapun customer service adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan sebelum, selama, dan setelah pembelian untuk memastikan kepuasan dan kenyamanan dari pelanggan. Tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam praktiknya, customer service mencakup berbagai aktivitas seperti memberikan informasi produk, menangani keluhan, memberikan solusi atas masalah, serta menciptakan pengalaman yang positif bagi pelanggan. Pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa dihargai, didengar, dan lebih cenderung untuk kembali menggunakan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke analisis dari studi kasus tersebut. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah utama dalam konteks manajemen hubungan pelanggan.
Nah, teman-teman, masalah utama yang dihadapi oleh kedai kopi belahan jiwa ini adalah menurunnya kepuasan pelanggan setia akibat buruknya pelayanan customer service. Nah, pelanggan merasa kecewa karena beberapa hal, yaitu yang pertama, waktu tunggu yang lama pada saat jam sibuk ataupun pada saat suasana kedai tidak terlalu ramai. Nah, yang kedua yaitu pesanan yang salah dan tidak ditangani dengan profesional. Yang ketiga, staf tidak menunjukkan empati seperti tidak meminta maaf atau menawarkan solusi saat terjadi kesalahan. Nah, yang keempat yaitu kurangnya tanggapan dari manajemen terhadap keluhan pelanggan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana pengalaman Rinia dalam pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, teman-teman, dalam pengalaman Rinia yang merupakan pelanggan setia dari Kopi Belahan Jiwa, menunjukkan bahwa customer service berperan krusial dalam menjaga hubungan emosional dan kepercayaan bagi pelanggan. Ketika pelayanan tidak konsisten, yaitu pesanan salah dan lambat, dan tidak ada penanganan atau kompensasi yang tepat, pelanggan merasa tidak dihargai dan bisa memutuskan untuk tidak kembali. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan empati dalam pelayanan. Baiklah, selanjutnya yaitu 3 peranan kunci customer service dan contoh tindakan konkret yang seharusnya dimainkan oleh tim customer service Kopi Belahan Jiwa. Nah, adapun 3 peranan itu ialah yang pertama, pemberi solusi atau problem solver. Nah, peranannya ialah menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Adapun tindakan yang dapat dilakukan ialah jika pesanan salah, segeralah meminta maaf, koreksi pesanan, dan memberi kompensasi seperti minuman gratis atau voucher. Nah, yang kedua yaitu pembangunan hubungan atau relationship builder. Nah, peranan ini ialah menciptakan ikatan emosional dan pengalaman positif bagi pelanggan. Adapun tindakan dari peranan ini ialah hafalkan nama dan pesanan favorit dari pelanggan tetap, ucapkan salam personal, dan beri ucapan ulang tahun atau promo loyalitas. Nah, yang ketiga yaitu pengumpulan masukan atau feedback kolektor. Adapun peranan ini ialah menyerap aspirasi dan saran pelanggan untuk perbaikan layanan. Nah, adapun tindakan yang dapat dilakukan dari peranan ini ialah ajak pelanggan mengisi survei singkat, sediakan kotak saran digital, dan tindak lanjuti masukan dalam bentuk aksi nyata. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi yang dapat diimplementasikan oleh manajemen Kopi Belahan Jiwa untuk memberdayakan tim customer service. Adapun strategi yang pertama yaitu pelatihan berkala. Nah, hal ini dapat memberikan pelatihan layanan pelanggan setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, dan penanganan keluhan. Yang kedua, sistem reward dan apresiasi, yaitu menerapkan sistem penghargaan seperti bonus atau sertifikat bagi customer service yang mendapat ulasan terbaik dari pelanggan agar lebih termotivasi. Yang ketiga yaitu otoritas keputusan cepat. Nah, dalam hal ini memberi wewenang kepada customer service untuk langsung memberi diskon kecil atau mengganti minuman jika ada kesalahan tanpa harus menunggu persetujuan dari atasan. Nah, yang keempat yaitu briefing harian sebelum operasional, yaitu melakukan briefing singkat setiap pagi untuk menyampaikan informasi penting, target pelayanan hari itu, dan motivasi singkat agar staf lebih siap melayani pelanggan. Nah, yang kelima yaitu sesi curhat karyawan atau internal feedback. Nah, dalam hal ini dapat memberi ruang bagi tim customer service untuk menyampaikan kesulitan atau ide layanan baru dalam forum internal agar mereka merasa didengar dan dihargai.
Selanjutnya, yang kelima yaitu bagaimana kopi belahan jiwa memanfaatkan umpan balik pelanggan sebagai peluang peningkatan. Nah, adapun cara yang pertama yaitu mencatat dan menganalisis setiap keluhan. Nah, jadi setiap masukan pelanggan, terutama keluhan seperti dari Rinia tadi, harus dicatat rapi dan dikategorikan. Misalnya pelayanan yang lambat, salah pesanan, dan sikap staf yang kurang ramah. Nah, hal ini dapat menjadi dasar evaluasi yang akan dilakukan secara rutin. Yang kedua, menjadikan feedback sebagai dasar perbaikan, yaitu masukan digunakan untuk mengambil keputusan, misalnya memperbaiki SOP pelayanan, menambah staf saat jam sibuk, atau mengubah sistem antrian. Yang ketiga, menunjukkan aksi nyata ke pelanggan. Nah, hal ini buat pengumuman yang menunjukkan perubahan layanan berbasis saran dari pelanggan. Yang keempat, menjalin komunikasi dua arah, yaitu ajak pelanggan loyal ikut dalam diskusi santai atau isi survei kecil untuk mendengar langsung pengalaman dari mereka dan ide-ide baru. Yang kelima, evaluasi kinerja customer service berdasarkan feedback. Nah, hal ini dapat digunakan data ulasan dan keluhan pelanggan sebagai acuan penilaian dan pelatihan untuk tim customer service agar layanan makin responsif dan juga ramah. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang analisis studi kasus dari kopi belahan jiwa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, di sini saya menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah, studi kasus ini menunjukkan bahwa kepuasan dan loyalitas pelanggan sangat bergantung pada kualitas layanan, khususnya peran customer service. Kopi belahan jiwa yang awalnya berhasil membangun basis pelanggan setia melalui suasana nyaman dan pelayanan yang ramah, mulai kehilangan pelanggan karena menurunnya kualitas layanan seperti waktu tunggu lama dan kurangnya empati dari staf. Nah, pengalaman pelanggan seperti dari Rinia tadi membuktikan bahwa satu interaksi negatif dapat merusak hubungan jangka panjang. Nah, maka dari itu penting bagi manajemen untuk memperkuat fungsi customer service, memberikan pelatihan, serta menciptakan budaya kerja yang fokus pada penghargaan terhadap pelanggan. Dengan memperhatikan masukan dari pelanggan, merespon secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas layanan, kopi belahan jiwa dapat mempertahankan loyalitas pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan yang baru. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis studi kasus kopi belahan jiwa. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.